Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Akan berlaku sama atau bahkan kali ini tim Liquid mampu menuju ke arah game ketiga, karena kalau tidak, Bigetron udah memastikan Liquid terpendam di dasar klasemen. Oke, pembuktian akan kita lihat perubahan strategi yang mungkin akan dibawa pula. Peak of Power yang nantinya akan menjadi satu kekuatan untuk tim Liquid ID. Mampukah membuat mereka bangkit, dan KY ya terlihat sudah cukup agresif berhadapan dengan Yawi. Yes, itu dia. Kita lihat di mana kondisi Ruby akan ada di arah Rome seperti biasa, The Power of Key. Dan sebaliknya Arlott akan di tangan dari Super Luka. Dan membuat para pasukan dari tim Bigetron Alpha kayaknya akan bermain lebih agresif sih harusnya. Tapi kalau untuk di early sebelum level 4 jelasnya ini belum bisa di agresif ya buat Bigetron Alpha-nya, karena mereka butuh level 4 buat Yin-nya sebelum bisa masuk juga. Yap, tapi ini poros 2-nya jalan banget nih Om dari tim Liquid ID nih. Gimana mereka cukup cepat untuk bisa melakukan mobility dengan poking damage-nya juga antara Chow dan juga Valentina. Ya, dan bahkan kalah farming loh ini buat Super Ken-nya. Ya Buat di memang early-nya. tidak bisa dipungkiri, Super Ken akan kalah farming. Dan bahkan King Gugun akan berada di level 4 lebih dulu dibandingkan Super Ken. Dan bahkan Super Ken harus menggunakan Retribution ya. Informasi didapatkan, dan Yawi kembali dengan kondisi yang agresif, super agresif. Yap, Emblem Tank, Firmness ada, Concusif juga dipakai dengan Yawi. Dan bahkan mereka punya 2 damager sekarang yang menurut ini cukup berbahaya bagi Bigetron Alpha ya. Kalau mereka nggak bisa kontrol di early ketika Yin sudah mendapatkan level 4-nya, ini bakal agak susah untuk Bigetron Alpha. Dan punish ke arah Yawi juga nggak masalah sih menurut gua, selama dia masih berada di level 3 atau 2. Pertama, mereka nggak ada Wave Dragon 1, dan yang kedua akan memincangin dia. Di depan sana, Plum pada level 4 Super Ken. Bahkan coba dipasang, serangan ada Legion Pop sekarang belakang. Prime Water dikeluarkan, 3 ada lagi jalan untuk pulang. Karena gak ada pulihkan di tangan Ki. Fight Time adalah satu-satunya yang bisa dimiliki dari seorang Ki. Yap, dan ini adalah jawaban dari pertanyaannya Oji ya. Early yang ternyata juga bisa dijawab nih untuk tim Liquid ID. Yes. Mereka bermain cukup agresif, dan juga perbedaan nih Aran sekarang terlihat cukup lebih nyaman dengan Idit. Nah, bukan cuma dari arannya sih, ini menurutku lebih ke Super Ken-nya nggak bisa dapetin space. Yin harus level 4 sebelum bisa maksimal, dan dia tinggal 2 level, dari level 5 lawan level 3. Dan ingat, Om Awa tadi telah memberikan data 2 menit pertama. Jangan sampai hanya 2 menit loh. Nah itu dia. Jangan sampai hanya 2 menit saja. Dia harus pegang early-nya, temponya, dan kalau bisa dia buat di mana Eman gak berdaya dengan Haritnya. Oke. Tapi dari tim Liquid ID nih, mereka bakal coba untuk berfokus lagi mengganggu dari pattern farming yang dilakukan oleh Super Ken, dan belum terlihat nih penculikan dari Mythornya Om. Ya agak berat sih, makanya mau diculik siapa dulu Targetnya sekarang? siapa nih yang paling optimal? Paling optimal jelasnya ada di Valentina dulu sih buat Iya, yang awal gue ya. setuju banget sih. Karena buat yang lainnya ini udah bisa ngedodge. Dari Yawinya misalnya punya Sunpo, King Gugun bahkan bisa ngebales semuanya. Oke, lihat dibalaskan kembali. Super Ken akan tumbang, dia memakan dari King Gugun. Sebuah kesalahan yang berat membuat dari tim Bigetron Alpha kali ini kehilangan jungle, terperosok ke bottom lane. Tapi nampaknya dari Bigetron makin menggila. Satu sama akan semua jawaban. Karena Eman di depan sana, versus everybody gak bisa bertahan. Eman kali ini triple kill di tangan dari King Gugun dengan instan. Membuat Roger Snowball gak bisa dihentikan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Dan ingat, Roger Snowball, wah, belum tentu ada jawaban dari tim Bigetron. Oh, dan bahkan berbagi ya untuk bisa dapetin full plating. Bahkan outer turret yang hancur, triple kill. Menjadi modal awal pasti untuk tim Liquid ID, tentu saja dengan adanya umpan lambung dari show-nya Yawi Om. Ya, menurut ini adalah repressure yang jalan sekali untuk tim Liquid ID. Gimana mereka berhasil menekan jungle-nya sehingga akhirnya Super Ken tidak bisa keluar. Dan ini berimbas untuk di gold lane-nya juga, dimana pada akhirnya Roger yang snowball, yang kita tahu efek Roger snowball, itu kayak udah sangat sulit untuk bisa dihentikan. Ya, dan bahkan kalau ngeliat dari adanya habit di sekarang, siapa yang dapetin snowball itu jarang banget bisa di comeback. Yes, dan itulah yang terjadi kali ini. Dan ini tugas berat untuk Bigetron Alpha sendiri. Editnya bahkan sudah punya 1 Thunderbelt. Ini edit loh. Dengan adanya penambahan untuk Thunderbelt juga ada pasif Thunderbolt yang didapatkan dengan dia. Oke, pembidakara yang lain. Tapi nampaknya ganking terhadap Harit ini gagal. Informasi yang sangat mahal didapatkan Harit. 3 ke atas, gak ada Turtle. Turtle yang kedua di tangan tim Liquid. Bigetron Pop. Iya.
berat pastinya ya. Apalagi kayak metode pick off yang mungkin bisa dibawakan juga dengan My Turn-nya. Ini terbilang cukup gagal. Upaya Spear of Destruction dari Eman ternyata masih belum berhasil untuk bisa mencuri. Oke, The Whale Striker menuju ke arah seorang Ki. Dipasang dengan Lemon Beda, tapi Ki masih coba untuk bertahan di belakang sana. King Gugun langsung mengeksekutor. Termasuk dari TP Gatron. Kembali mereka lihat kehilangan Ki. Karena Ki nggak ada harga diri di depan King Gugun yang udah punya level 8. Power yang sangat kuat. Mereka berhasil mendapatkan Yawi, tapi tidak terlalu worth it. Akan coba ditukar dengan adanya Aran. Finally, Richie akan coba dipaksa 1 point kill. Pertukaran tidak bisa menuju ke arah objektif karena turtle-nya udah diamankan terlebih dahulu oleh tim Liquid. Oke, tapi mungkin dengan rotasi cepat mereka bisa coba untuk dapetin turret ya sebagai bayarannya juga. Yap. Dan seperti yang tadi dimention dengan Oji juga ya. Kayak satu mungkin untuk penggunaan dari Yin sendiri adalah dia tuh selalu 1 tukar 1. Oke. Dan itu yang terjadi juga tadi. Begitu 1 tumbang, di depannya udah pasti banyak yang nungguin. Semisal mereka kalah dari tim fight-nya. Iya. Dan menurutku itu kalau mereka lagi kalah, itu akan berbahaya banget. Ini kan ada bayangan kecil di warna hitam tuh ya, ditungguin. Ayo, kelar ini siapa yang informasi di dalam duel arena. Belum. Gue selamat ya. Tunggu ya gitu ya. Biasanya kayak gitu informasinya ya. Tapi untuk sejauh ini, tim Liquid tadi yang tadi sempat ogo juga, tapi ini perlahan Big Alpha juga udah bisa lumayan membalaskan adanya keadaan. Wow, damage yang besar dari Richie. Kembali harus mundur ke arah belakang. Tapi lihat informasi yang akan coba didapatkan oleh para pasukan tim Liquid adalah gimana caranya Moreno ini nggak bisa nge-outplay Richie dari mid lane. Kalau itu terjadi terus menerus, ini akan berat untuk laning lainnya. Lihat King Gugun benar-benar membuat damage dari Ki itu baru human form. Ingat, itu poking damage aja. Yes. Dan ternyata juga memang Richie menggunakan flicker ya. Iya, bukan Purify ya. Dia mungkin nantinya bakal sulit kalau misalkan udah kena dari chain CC untuk in itu sendiri. Betul. Wah, kalau Perfect Turtle, kayak Big Gatron punya waktu harus lebih lama lagi sih untuk bawa game ini. Kalau mau 2-0. Karena tim Liquid punya power abis ini 3.000 gold lebih. Mereka belum bisa nge-shutdown King Gugun. Mereka belum punya jawaban atas King Gugun. Ya mau gak mau lihat di depan sana, akan coba masa dan tubuh point kill. Super Ken berhasil mendapatkan Kabuki tanpa adanya Purify. Mampukah selamatkan Kabuki? 1 darah, 1/4 darah terakhir. Tapi nampaknya Kabuki selamat. Kabuki selamat! Dan bahkan perpasukan dari tim Gatron mereka kehilangan 3 pemainnya. Menuju ke arah pemain yang keempat. King Gugun mengamuk dan serigala berbulu domba. Kali ini mengacak-acak Big Gatron. Dan bahkan satu pick off yang tidak berhasil dari Super Ken. Ini jadi serba salah, tadi kan lumayan jauh juga. Dia mau coba bantuin damage lagi untuk membantu. Eman 1 by 1 situation Etan. Eman. Nancep ya. Eman ini benar-benar edan. Mengerikan dengan 1 by 1 situationnya karena dia udah nggak punya Purify. Jadi Eman berani banget di sana. Yes, dan Purify hanya dari Kabuki aja ya. Walaupun dalam keadaan cooldown tadi tertancap Spear of Misery. Tapi tadi ada satu hal yang cukup lumayan mahal pastinya di arah tengah. Tapi ketika duel striker menuju ke arah Ki, udah pasti gak akan bisa diselamatkan. Udah pasti dia harus mundur ke arah belakang. Dan ini yang lebih mengerikan, Richie punya final slash. Siapa yang maju-maju, siapa yang out of position, itu kelar. Yap. Dan target sekali lagi untuk target buat Super Ken sendiri, siapa yang mau ditargetkan dengan main turn yang bisa dimiliki. Ini semua bisa ngedash. Dan semua bakal berat juga untuk langsung bisa di pick off. Jadi mungkin kuncinya adalah dia harus bisa hilangin 1 dan jangan lupakan Yin sebagai jungler dia pegang retribution. Kalau dengan main turn yang dipergunakan di luar, gak bakal ada yang bisa kontes retribution nanti. Dan yang kedua King Gugun sudah 2 kali mendapatkan triple kill. Yes, dan ini juga menjadi debut dari Yin lagi ya di season 14. Setelah terakhir kali digunakan di MPL ID season 10 oleh Chelly Boy. Di saat Alter Ego menang lawan EVOS. Oke, lihat damage-nya besar banget untung ada. Kita di sini kondisinya Moreno Travel Legend. Walaupun begitu kita tetap harus menjadi tumbal. Karena kalau tadi nggak ada Moreno Travel Legend, lebih mahal Eman menjadi point kill. Moreno Tour and Travel. Iya, Moreno Tour and Travel. Tapi jawaban seperti apa yang memang harus dibawakan oleh Big Gatron Alpha? Karena mereka coba untuk bermain pick off dengan adanya Super Ken. Ini belum efektif. Eman sih, sekarang tugasnya Eman udah split push aja, distract pemain-pemain tim Liquid ID. Late game nggak sih? Cuma late game doang udah jawabannya. Betul. Early game udah nggak bisa lagi pegang. Dan kalau ngomongin late game mereka juga punya Kabuki. Setidaknya Moreno harus mancing gimana Purify-nya kebuka dari Kabuki. Ini 10 kill yang ditabung sama tim Liquid ID juga ternyata King Gugun memang tidak membuat ke arah Sky Piercer sih. Langsung fokusnya untuk full damage saja dan ya King Gugun lihat tuh. Bahkan gak ada Thunderbelt tuh. 100% kill participation. Oke, Sky Piercer-nya Om, aku pengen nanya. Dia nggak mau buat apa dia nggak expect akan dapetin 10 poin kill sekarang?
Kayaknya lebih ke gak expect Iya sih kan? buat dapetin poin kill. Karena Sky Piercer biasanya memang jadi item ketiga kan. Tapi kalau udah seperti snowball seperti ini ya udah gak usah dibuat juga, gak ada masalah sama sekali. Iya, dia nggak expect gak sih Betul. dapat 10? Mungkin kalau tadi 3 dan dia lihat banyak banget yang bisa dia makan. Mungkin aja di item keempat ya. Sekarang kan menuju ke BOD nih. Nah, item keempat bisa jadi Sky Piercer. Iya, dari Sky Piercer bahkan ya dengan PD-nya nggak, bahkan bisa ngelihat dari Roger kan biasanya terselip Thunderbelt ya Om. Iya, satu ya, Satu item ketiga tuh buat ambil pasifnya hybrid defense. Tapi ternyata enggak. Cukup berfokus untuk bisa delivering damage secara optimal dan itu juga kalkulasi yang begitu baik sih dari King Gugun ya bagaimana dia coba untuk melakukan dive in dan sekarang nggak bisa terlalu leluasa nih menjadi frontliner sekarang. Wah, nggak bisa sih. Nggak bisa. Dan tadi untungnya Richie di sana nunggu gerak dari Yawi. Kalau Richie nggak nunggu gerak dari Yawi, Richie dimakan di situ. Oke. Ya, tapi ini udah banyak objektif yang sudah mulai diambil oleh tim Liquid ID. Seperti mereka memang pegang dari awal dan mereka udah gak pengen ngelepasin lagi apa yang mereka unggul. Ya, satu-satunya yang mereka miliki adalah Moreno dan dia mengandalkan Eman dengan sangat berat. Kali ini Eman harus membawa game ini. Dia harus deliver damage, dia harus jaga badan. Ya Moreno mau nggak mau dia yang akan bisa menahan high ground dari tim Bigetron. Kalau Moreno tumbang, Eman tumbang, udah pasti game 3 for sure. Iya. Selesai ya, berat Selesai, soalnya pastinya dalam keadaan tertinggal 7.400. Walaupun kalau ngelihat dari turretnya juga dari tim Liquid ID, mereka hanya hancur satu aja di bawah. Dan defensif seperti apa yang akan dilakukan oleh Bigetron Alpha, karena mau nggak mau mereka hanya bisa farming aja nih dari laju minion yang masuk. Ya karena kalau kita melihat memang untuk susunan mereka sendiri, untuk range mereka ini nggak terlalu jauh loh semuanya. Dan ini yang cukup berbahaya karena bakal bisa di outrange juga, terutama dengan kehadiran dari Harit. Raman Force ini bakal ada efek slow, oke? Oke, Ki bakal coba dimakan lagi K. Draft Dragon yang telah di-cancel oleh seorang Ki. Membuat Yawi ke arah depan, panus on point. Membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil memancing flicker dari Yawi. Itu lumayan mahal. Pertama, 30 detik menuju ke arah Lord. Yang kedua, di arah Lord berarti tandanya Ki bisa ngebuka boost dengan bebas. Gak ada flicker inisiasi kejutan ya? Iya. Nantinya dari Yawi yang berkali-kali siapapun yang ditendang, ini follow up-nya selalu cukup Om. Instan banget. Instan banget. Karena King Gugun udah snowball juga Oh, nih. no way, no way. Kali ini membuat para pasukan dari tim Liquid. Memancing tim di belakang sana. Super King akan coba dimakan dan surprise. Super King tumbang, tapi nampaknya membuat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka memberikan surprise balik. Free hit dari Kabuki dari belakang. Langsung pisah dua tim fight yang berbeda. Mencoba untuk bertahan satu-satunya adalah dengan cara disengage kabur. Karena di arah top lane membuat tim dari Liquid bisa melakukan satu push terhadap pace-nya. Pecah turret adalah sebuah jawaban dengan pasti, tapi untuk melakukan endgame tidak mungkin bisa. Oke, jangan sampai. Keulang lagi? Keulang lagi. Luka lama kemarin pastinya dari tim Liquid ID. Mereka memilih untuk bermain secara disiplin, mundur dulu perlahan untuk setup, lebih pasti lagi menuju ke arah Lord-nya. Iya. Oh, oke. Karena secara damage outputnya tadi ini udah kelihatan sangat besar sekali ya. Dan targeting yang diberikan dari tim Liquid ID itu langsung fokus untuk mengembangkan Super Ken juga. Sehingga tidak akan ada lagi upaya untuk penculikan dengan Maiton. Om Awa, tadi kita sempat memilih ke arah Julian, tapi dengan Yin, Om Awa benar-benar setuju. Tapi Om Awa dengan gameplay seperti ini, apakah Om Awa masih setuju dengan pick Yin? Ini agak sulit sih buat Yin tadi ya. Apalagi melihat itu tadi, kondisi di mana Yin bisa menang dari lawannya adalah lawan gak punya skill escape yang memadai. Sedangkan dari hero yang diperlukan oleh tim Liquid ID ini ada efek-efek dash semuanya. Oke, walaupun Om Awa senang dengan kehadiran Yin, tapi Om Awa lebih bersikeras untuk Julian untuk game kali ini. Nah, bisa sih kalau Julian. Nah ini resikonya ada ya. Ada resiko Karena kita juga. udah berarti total 3 season ya nggak ngelihat dari Yin. Yin Terakhir ya. season 10. soalnya. Oh iya benar, 3 season. Iya lumayan lama pastinya. Tapi ya Lord didapatkan secara free dari tim Liquid ID. Bahkan upaya dari diversion yang mungkin juga tadi bisa digunakan oleh Moreno. Ini nggak mau ngambil resiko sih. Yes. Tapi menurutku ya, mungkin penggunaan Yes. dari Yin di sini. Karena ada Loi juga, mereka bisa kirim Yin-nya nanti di late game. Untuk nyulik satu di posisi yang nggak diduga sama sekali. Cuman minusnya karena kalah di early. Jadi kelihatan ya jelek aja akhirnya sampai dengan belakang. Oke, berarti sekarang nih kondisinya kita lihat dari Super Ken. Apakah dia harus ke Sky Piercer atau tidak? Enggak sih kalau sudah sekarang. Iya, Super Ken. aku juga Udah setuju. Telat ya. Udah telat, udah berat sih untuk dia. Tapi kondisi di arah bottom lane akan coba dipasang oleh seorang Aron, fokus menuju ke arah Robert Suresh. Tapi Amon Vendit yang gagal membuat suara pasukan dari tim Bigetron. Berhasil kembali ke kanan, kehilangan Kabuki. Adalah lubang yang sangat besar. Tapi mereka tidak boleh lupakan menuju ke arah best turret. Gak ada yang bisa memegang best turret. Tiba-tiba ke arah belakang surprise diberikan. Menuju ke arah seorang Richie. Hampir terperangkap dari Eman. Dan akhirnya Super Ken melakukan recall terhadap para pasukan yang untuk mundur. Final place with Flicker. Super Luka. It's on point. Oke, bermula dari Richie Ammo Vendit yang nggak kena. Ternyata Ammo Vendit yang asli dari Ki.
berhasil untuk bisa mengunci 2 pemain. Dan bahkan 3 pemain hilang dari tim Liquid ID. Oke, Aran masih lama Om Wawa. Iya, masih ada Eman. Masih ada Eman, clear dengan sangat cepat. Bisa fokus ke arah best turret. Minimal 1 best turret udah bisa ngebuat lubang yang sama. Tapi lihat para pasukan dari tim Bigetron, mereka tidak akan tinggal diam. Fokus ke arah base, kabur, lihat apapun yang terjadi. Dan satu pilihan utama, ini dia Moreno. Tour and travel. Teleportasi cepet banget ya, kalkulasinya begitu baik juga untuk Bigetron Alpha. Mereka memilih untuk mundur, gak mau maksain lagi dari segi tim fight-nya karena satu persatu pemain-pemain dari tim Liquid ID juga sudah hadir kembali. Wow. Gila. Itu satu, lagi-lagi ya, punishment yang besar tadi. Mahal sih punishnya tadi itu, Itu Pak. misengage loh, misengage yang langsung dibalikan semuanya. Ya karena mereka udah disengage tapi dikejar. Nah ini replaynya kita bakal mengintip juga. Nah, Emo Vendetta gak kena. Iya, dan Sapuan ya, Final Slash yang memang masuk ke dalam ke tengah-tengah. Plus, ada M Offended susulan juga. Dan ini langsung hilang semuanya. Kocar-kacir, pertahanan yang dibangun, diversion juga sudah tercipta tadi. Jadi mereka benar-benar di sandwich tadi ya untuk di area mid. Mereka juga nggak bisa nge-distract Bigetron. Kalau mereka nge-distract Bigetron, pertama Lordnya belum tentu end game. Yang kedua udah pasti wipe out. Oke, tadi keunggulan sempat menyentuh ke angka 7.500. Berarti dengan satu Lord disadvantage berarti buat tim Liquid ID. Sekarang bahkan udah mulai disamakan. Dibayar 7.000. Tunai. Langsung. Belum sama nanti kalau mereka dapetin kemenangan dari tim fight ini. Tapi Ki, Empender dikeluarkan menuju seorang Yawi. Informasi didapatkan, Yawi terperangkap. Mundur ke arah belakang, Eman harus dikawal. Retribusi tapi Final Slash. Menuju ke arah King Gugun. Membuat tim Bigetron mereka kehilangan dari segi power control. Flicker dikeluarkan oleh Yawi. Untuk melakukan defensive power. Karena satu-satu yang bisa dilakukan adalah itu. Dan kedua, untungnya Super Ken agak cukup aware dengan adanya map yang di arah top lane. Bolong di arah top lane, ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk Bigetron. Kalau bolongnya di arah bottom lane, aduh mamai. Jauh ya? Jauh. Jauh banget pastinya ya. Walaupun memang ada Eman yang bisa dikirim nantinya untuk bisa join fight dengan cepat juga. Tapi kalau dari Bigetron apa? Oke. Ini sisi powernya banyak banget, masalah hampir semuanya. Ya, dan bahkan dua leadingnya selalu kena loh. Oh karena tahu dia Yawi karena Flicker akan coba masuk ke belakang. Kabuki, Flicker belakang versus Eman. Dan berhasil mendapatkan Kabuki. Dan bahkan di depan sana kayaknya masih punya Flicker mempertahankan Richie. Walaset hilang begitu saja. Membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil mendapatkan 3. Kalau 4 tidak akan menjadi bahaya. Dan Final Slash menutupkan King Gugun. Moreno Tour and Travel. Nampaknya berhasil untuk pulang. Moreno still survive. Wow, satu buah diversion tepat waktu. Moreno selamat dan bahkan tim Liquid ID kehilangan 3 pemain mereka. Comeback di depan mata untuk Bigetron Alpha kali ini karena mereka berfokus menuju ke arah Lordnya. Gila, Moreno Tour and Travel selalu on point. Yap, berulang kali kita melihat Moreno melakukan hal seperti itu dan yang menariknya juga adalah selalu berhasil tadi. Oh dia nunggu detik. Dia nunggu 11, 9, 10, 11. Langsung ya. Biar nanti juga berhasil untuk bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha untuk kali ini. Iya, dia nunggu detiknya untuk next wave. Iya, biar nanti muncul di detik 40 kan. 41. 41 Wah, nih. ini sih ngebuat Bigetron udah bayar utang tadi Ul kita bilang. Dia bonus 2.000 perak. Lunas ya? Cashback. Lunas. Dia dapat cashback pastinya ya. Oke. Tapi semuanya thanks to Moreno juga. Kalau kita melihat bagaimana pasif dari Loyi-nya ini yang selalu hit terus-terusan. Dan membuat akhirnya ya Aran yang tadinya mungkin diplot untuk bisa jadi badan, untuk nyulik yang lain, ternyata dibawa Yin duluan. Aku setuju sama satu lagi sih. Aku suka gimana tahu cara mereka nge-engage ketika Yawi nggak ada Flicker. Di depan sana, Dua Strike dikeluarkan, Immortality dikeluarkan menjadi seorang super look. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron, mereka terlalu banyak short skill yang telah dikeluarkan oleh para pasukan tim Liquid. Fokus ke arah PS, gak peduli apapun yang terjadi, Richie hampir tumbang. Tapi untuk yang panas membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil mendapatkan Naran. Hilang dengan instan, dibawa masuk ke dalam, kehilangan super look, Win of Nature. Akankah save the day untuk seorang Eman? Tapi nampaknya tim Liquid menolak untuk tumbang. Karena shutdown di tangan Kabuki, membuat Bigetron kehilangan 4 pemainnya. Eman versus everybody. Triple kill dari King Gugun kembali terlihat. Menyisakan Eman sendirian, mampukah untuk bertahan? Tapi sepertinya ya karena tim Liquid ID mereka nggak bisa yang langsung straight to the end game. Mereka harus clear minion dulu. Dan kedua, Eman juga harus mempunyai Win of Nature. Dan Eman terdeteksi. Eman dikejar. Mundur ke arah belakang. Dengan adanya kondisi kali ini Kabuki versus Eman. Dan Gugun tidak akan tinggal diam. Fokus ke arah Eman. Nampaknya buying time yang dilakukan oleh Eman. Karena dia terdeteksi oleh Sentry. Oke, itu bahaya. Kalau sampai keculik, ini bakal wipe out. Ini bakal jadi kesempatan pastinya untuk tim Liquid ID bisa mendapatkan kemenangan. Dan King Gugun
kembali dengan satu sosok eksekutornya. Dia harus dipegang sih. Harus King Gugun. dipegang ini. Ya agak sulit memang untuk menangkap King Gugun. Apalagi dengan Roger ini menginjak ke late game. Early aja sakitnya, apalagi di late game loh seperti ini. Ini 19 menit, setiap adanya kill, ini ada peran dari King Gugun. Betul. 100%. Masih dengan 100% KD Setuju ya. banget. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, kalau tadi King Gugun nggak nyelamatin kawan-kawannya end game itu. Iya, goldnya aja 16.600 ya buat King Gugun. Nah, dia Gila. paling unggul sendiri nih. Karena yang lainnya udah dikejar banget nih sama Bigetron Alpha. Walaupun memang tadi sempat menginjak ke angka 1000 keunggulannya. Tapi walaupun memang gold, sekarang udah nggak jadi penentu ya. Tapi ini menjadi penanda saja. Yep. Bahwa keunggulan yang dipegang sama tim Liquid ID di early game ini dirampas. Ini Magic Shoes kesukaannya Lim. Big shoes. Dia pakai jungle, dia suka banget pakai ini. 10%. Katanya cooldownnya biar cepet. Padahal menurut aku di kondisi sekarang, Super Ken ini nggak bisa lagi mempertahankan Magic Shoes tersebut. Karena pertama, dia nggak dengan quantity tinggi untuk pick over. Kedua, dia butuh daya defensif walaupun nggak banyak tapi ada gitu. Yawi? Oke, Yawi fokus ke arah belakang sana tapi fokus ke arah seorang Super Ken. Mengenai menuju ke arah seorang Kabuki tapi nampaknya Super Ken kehilangan power. Lihat darahnya Super Ken dan dia tumbang melawan Kabuki. Di sana King Gugun tumbang. Eman mencoba untuk bertahan seorang diri. Dia bisa diberikan dengan adanya Van Slash dengan Magical Dance membuat seorang Eman tumbang. Tapi Moreno kali ini save the day dengan triple kill yang dia miliki. Walasit Moreno menuju ke arah seorang Aran mencoba untuk menangkap Aran. Wipe out. Ini berbahaya. Medi yang di tangan dari Moreno. Apakah akan coba untuk pergi ke sana? Mencoba untuk menutup karena best race dari seorang Moreno. Dan membuat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka mendapatkan informasi kalau base mereka juga dikejar. Best race menjadi pilihan dan akhirnya mereka merelakan tim Liquid untuk pulang yaitu Kabuki. Wah, ternyata ini bukan Eman niak tapi Moreno niak nih ya. Iya. Ini ternyata berhasil untuk bisa melakukan defense dan bahkan menghilangkan 4 pemain dari tim Liquid ID. Yap. Keadaan kembali netral karena Lord sekarang pun yang akan menjadi objektif dulu nih untuk Bigetron Alpha. Gila Eman tadi udah tumbang. Dia pakai Imo, dia hidup lagi, dia selamat. Ya tapi banyak sekali sebenarnya play-by-play dari Moreno juga ya. Ini nggak boleh kita singkirkan kayak bagaimana. Dia selalu bisa menyelamatkan teman-teman yang lain. Bagaimana dia juga membuka dengan diversion ke depan. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Bigetron mencoba untuk Hati-hati. bertahan power of Retribution dan banget. Retribution yang gagal. Moreno dan kawan-kawan harus diselamatkan dengan Eman. King Gugun, Super Cat, what happened the King of Retribution? Oke. Kali ini kayaknya tidak sesuai title. Dua jungler yang very objektif. Ternyata Eman berhasil mendapatkan last hitnya terhadap Lord tapi ini membuat dari Bigetron Alpha akan punya daya dobrak tambahan nih. Wah. Menurutku itu mahal banget tadi buat tim Liquid ID. Mahal Yang banget. paling dekat adalah King Gugun. Padahal Moreno pulang buat teleportin si Super Ken ke depan. Iya. Dia retri, gak dapet. Oke. Tabrakan dari Lord sekarang ini akan menjadi ya jelasnya penentu ya sekarang. Oke, Vanessa dan juga Aran adalah bukan sebuah pilihan utama. Tapi lihat Super Ken menahan, dia tahu dia gak akan sembarangan lagi untuk memberikan damage dan Kabuki! No way! Gak ada Kabuki dan ini bencana! Membuat para pasukan dari Bigetron fokus menuju ke belakang. Super Ken tumbang, gak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tapi nampaknya di sana free hit dari seorang Eman. Membuat para pasukan dari tim Liquid menuju ke belakang. Duel tengah akan menjauhkan Moreno. Dan Yawi tumbang menjadi orang kedua. King Gugun gak bisa selamat karena King Gugun gak bisa versus everybody. Dan Aran hilang immortality. Gak bisa bertahan. Fokus ke arah base-nya. Dan ini bencana. Aran tumbang bersama dengan King Gugun membuat Eman bebas. No way! What the epic comeback from Bigetron Alpha! Oke, satu katamu terakhir masih bisa di-clear harusnya. Nggak bisa wave di Nggak arah bisa. mid lane ul. Nggak bisa diselamatin lagi. King Gugun akan tumbang. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Ini bencana. Epic comeback is real. Wow, Bigetron Alpha berhasil mendapatkan an epic comeback yang membuat dari tim Liquid ID pun semakin lagi tertampar hasil pahit yang mereka hadapi di minggu yang pertama.